Neymar di ujung tanduk. Neymar masih mau main di Piala Dunia 2026, tetapi kontraknya di klubnya Santos kabarnya tidak akan diperpanjang usai habis di akhir tahun nanti. Kontrak Neymar di Santos akan habis di tanggal 31 Desember, dan sejauh ini pihak dari Santos enggan memperpanjang jasa dari sang pemain. Neymar kabarnya berencana balik ke Eropa demi bisa bersaing di level kompetisi tertinggi, namun apesnya tidak ada tawaran yang masuk dari sana. Arsenal kini jadi favorit juara Liga Champions. Arsenal terus menunjukkan performa luar biasa di Liga Champions. Terbaru The Gunners melumat Atletico Madrid dengan skor akhir 4-0 di Emirates Stadium. Data terbaru dari Opta menunjukkan bahwa Arsenal kini menjadi favorit utama untuk menjuarai Liga Champions. Berdasarkan model prediksi mereka, The Gunners memiliki peluang juara sebesar 21,1%, tertinggi di antara semua peserta. Kalau Liverpool kalah lagi, siap-siap relakan gelar juara. Liverpool masih dihantui rentetan kekalahan saat bertanding ke Brentford di akhir pekan ini. Striker legendaris Inggris yakni Alan Shearer percaya bahwa Liverpool akan berambisi menghentikan laju buruknya, khususnya mengingat Arsenal yang kini semakin panas. Kekalahan lain akan membuat mereka semakin tertinggal dalam persaingan gelar juara. Liverpool setidaknya punya momentum karena baru menang telak 5-1 atas Frankfurt. Harry Maguire dulu dicaci, kini mulai dipuji. Harry Maguire dulu dicaci habis-habisan karena deretan blunder konyolnya, tetapi kini sang bek tengah dipuji karena jadi penyelamat setan merah. Musim ini Maguire sudah tampil dalam 7 pertandingan Liga Inggris dan menyumbangkan 2 gol, dan MU kabarnya siap memberikan perpanjangan kontrak. Eksperimen baru Allegri di lini tengah AC Milan. Pelatih AC Milan yakni Max Allegri mengisyaratkan adanya peran baru yang akan dijalani oleh Rafael Leao. Sang bintang dinilai akan jauh lebih efektif jika dimainkan lebih sentral di lini serang. Allegri melihat Leao memiliki kapabilitas untuk beroperasi sebagai penyerang utama maupun penyerang kedua. Fleksibilitas ini tentu akan memberikan lebih banyak opsi taktikal bagi AC Milan di sisa musim ini. Gasperini mulai khawatir dengan lini serang AS Roma. Pelatih AS Roma yakni Gianpiero Gasperini mengatakan bahwa lini serang timnya harus mulai khawatir pasca dikalahkan oleh Victoria Pilsen. Dia menyebut bahwa Roma harus lebih baik lagi. Icalo Rossi sejauh ini hanya bisa mencetakkan 10 gol dari 10 laga di semua kompetisi, dan Gasperini meminta lini serangnya harus bisa lebih produktif. Dan yang semakin mengkhawatirkan, dua striker Roma yakni Artem Dovbyk dan juga Evan Ferguson hanya bisa mencetakkan total 1 gol. Erick Thohir tutup pintu timnas dilatih oleh Sintayong lagi. Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak akan kembali dilatih oleh Sintayong. Dia menyebut bahwa saat ini yang terpenting adalah belajar dari pengalaman masa lalu, termasuk dari 2 pelatih sebelumnya yakni Sintayong dan juga Patrick Kluivert. Erick menambahkan bahwa PSSI kini tengah mencari sosok pelatih baru dengan rekam jejak yang lebih kuat, serta visi jangka panjang dan pendek yang jelas. Erick Thohir indikasikan timnas Indonesia tak jalani FIFA Matchday di bulan November. Ketum PSSI Erick Thohir mengindikasikan bahwa timnas Indonesia tidak bakal bermain di FIFA Matchday edisi November. Situasi tersebut akan terjadi jika skuad Garuda belum punya pelatih. FIFA Matchday bulan November 2025 bakal berlangsung pada 10 hingga 18 November 2025. Sejatinya timnas Indonesia dapat memainkan 2 uji coba dalam periode tersebut. Arne Slot yakin Mohamed Salah segera kembali tajam. Pelatih Liverpool Arne Slot menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak khawatir dengan puasa gol dari Mo Salah. Bagi Arne Slot, penurunan performa yang dialami penyerang asal Mesir itu hanyalah bagian dari fase yang wajar dalam karir seorang pemain. Slot menegaskan bahwa Mo Salah memiliki karakter yang kuat untuk bisa bangkit. Ia menyebut bahwa sang penyerang memiliki naluri mencetak gol yang luar biasa dan tidak perlu diragukan lagi. Marcus Rashford berharap bisa bertahan lama di Barcelona. Penyerang Barca yakni Marcus Rashford berharap dirinya bisa bertahan lama di Barcelona. Rashford didatangkan Barcelona dari MU dengan status pinjaman dan sejauh ini tampil maksimal. Berhasil mencetakkan 5 gol dan mencatatkan 6 assist dari 12 laga. Barcelona punya opsi mempermanenkan Rashford sebesar 30 juta euro dan dia berharap bisa bertahan lama bersama Blaugrana.
Fermin Lopez berharap bisa cetak hat-trick ke gawang Real Madrid. Pemain Barcelona yakni Fermin Lopez berharap dirinya bisa mencetak hat-trick di laga El Clasico. Fermin berharap Barcelona bisa menang di laga tersebut. Sebelum jeda internasional, Barcelona kalah di 2 laga beruntun. Setelah itu mereka mampu meraih 2 kemenangan beruntun. Dan Fermin mengatakan bahwa Barcelona kini datang ke laga El Clasico dengan perasaan yang lebih baik. MU utus agen rahasia untuk boyong Carlos Baleba ke Old Trafford. Klub Liga Inggris MU nampaknya semakin berminat menggunakan jasa Carlos Baleba di tahun depan. Dan setan merah baru-baru ini mengutus agen rahasia mereka untuk meyakinkan sang pemain pindah ke Old Trafford. Pemain yang diminta manajemen MU untuk meyakinkan Baleba untuk pindah ke MU tidak lain adalah rekrutan baru mereka yakni Bryan Mbeumo. Mbeumo dikabarkan belakangan ini kerap menghubungi Baleba yang mulai mencoba meyakinkan sang junior untuk mengikuti jejaknya pindah ke Old Trafford. Arsenal capai kesepakatan soal masa depan dari Max Doman. Arsenal dilaporkan berhasil mengamankan kesepakatan terkait dengan masa depan dari pemain belia mereka yakni Max Doman. Max Doman saat ini masih berusia sangat muda yakni 15 tahun. Namun hal tersebut tak menyurutkan niat dari Arsenal untuk langsung memberikan kesempatan mencicipi persaingan di papan atas Inggris maupun di Eropa. Menurut laporan dari The Athletic, The Gunners mengamankan perjanjian beasiswa plus kontrak profesional yang dapat ditandatangani saat ia berusia 17 tahun. Chelsea siap merogoh kocek 1 triliun rupiah demi bek Bayern Munchen. Chelsea tengah melirik bek tangguh milik Bayern Munchen yakni Dayot Upamecano yang dibanderol sekitar 1 triliun rupiah. Dan menariknya kontrak sang pemain akan berakhir di musim panas tahun depan. Menurut laporan dari Bill, bukan hanya Chelsea yang berminat kepada pemain berusia 26 tahun tersebut. Klub-klub besar seperti Liverpool, Inter Milan dan juga Real Madrid dikabarkan membidik tanda tangannya. Pierre Kalulu jadi rebutan 2 klub Liga Inggris. Tottenham Hotspur dan juga Newcastle United kini tengah mengincar bek serba bisa milik Juventus yakni Pierre Kalulu, yang kabarnya bisa dilepas jika ada tawaran senilai 522 miliar rupiah. Kalulu masih terikat kontrak hingga tahun 2029, tetapi menariknya Juventus dikabarkan mempertimbangkan opsi untuk menjualnya, dan penjualan ini bisa memberikan keuntungan modal yang besar. Menurut laporan tersebut, Juventus siap melepas Kalulu di musim panas nanti jika ada tawaran sekitar 30 juta euro. United tertarik pulangkan gelandang Atletico Madrid ke Inggris. MU dilaporkan tertarik mengamankan Conor Gallagher di bursa transfer musim dingin. Sang pemain diproyeksikan hadir untuk bisa memberikan kedalaman tim pada lini tengah dalam waktu yang dekat. Laporan lain mengklaim bahwa Atletico sudah menetapkan harga jual minimum di angka 40 juta euro andai ada tim yang tertarik mengamankan jasanya. Klub Spanyol ini ingin boyong Joshua Zirkzee di Januari. Daftar peminat Joshua Zirkzee di musim dingin nanti bertambah banyak. Terbaru striker Manchester United itu mendapatkan tawaran untuk bermain di Spanyol pada paruh kedua musim. Sevilla News melaporkan bahwa Zirkzee mendapatkan tawaran untuk bermain di Spanyol. Klub La Liga Sevilla dikabarkan berminat untuk bisa menggunakan jasa sang pemain. Menurut laporan tersebut, Matias Almeida sendiri yang menginginkan jasa dari Zirkzee untuk bermain di lini serang milik Sevilla di musim dingin nanti. Prediksi Madrid versus Barcelona. Pertandingan Madrid versus Barcelona akan tersaji di Santiago Bernabeu pada pekan ke-10 La Liga. Menebak hasil El Clasico selalu sulit, kedua tim sama-sama memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa. Sementara di lini belakang masing-masing masih menyimpan celah. Musim lalu 4 pertemuan mereka menghasilkan 23 gol, bukti bahwa pertarungan ini selalu terbuka dan penuh kejutan. Madrid akan berupaya mengakhiri kutukan musim lalu, sedangkan Barcelona bertekad mempertahankan supremasi mereka. Kebobolan gol di injury time, The Blues kalah 1-2. Chelsea gagal melanjutkan rentetan kemenangannya. Bermain di depan publik sendiri, The Blues disungkurkan oleh Sunderland dengan skor akhir 1-2 dalam lanjutan Liga Inggris. Chelsea menjanjikan di awal. Alejandro Garnacho berhasil membuka keunggulan di 4 menit pertama, dan Sunderland kemudian berhasil comeback lewat gol dari Wilson Isidore dan juga pemain pengganti Talbi yang memastikan kemenangan lewat gol di masa injury time. Kekalahan ini mengubah posisi klasemen di Liga Inggris. Chelsea kini melorot ke urutan ke-7 dengan koleksi 14 poin.
MU kembali ke jalur kemenangan. MU berhasil mengalahkan tamunya Brighton dengan skor tipis 4-2. 4 gol dari Manchester United dicetakkan oleh Matheus Cunha, Casemiro dan juga Bryan Mbeumo. Sementara 2 gol dari Brighton dicetakkan oleh Danny Welbeck dan juga Karalambos Costolas. Dengan tambahan 3 poin, kini Manchester United mengoleksi 16 poin dan untuk sementara naik ke peringkat 4 klasemen sementara.